Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak. Teman-teman, para sobat ternak semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Dimana topik ini sangat menarik karena banyak perbincangan para peternak di musim kali ini. Dimana kita akan membahas salah satu penyakit pada unggas yang sangat ganas dan sangat mematikan. Ketika kita tidak bisa menangani, ketika kita tidak bisa melakukan penanganan yang sangat baik, tepat dan akurat, penyakit ini sangat ganas sekali karena penyebarannya, penularannya itu sangatlah cepat sekali. Tonton sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap. Dimana kali ini kita akan membahas tentang penyakit kolera, teman-teman. Penyakit kolera atau biasa disebut itu penyakit berak hijau. Penyakit berak hijau ini sangatlah ganas sekali karena ketika unggas kita itu salah satunya terkena penyakit berak hijau, itu penularannya sangatlah cepat sekali dan perlu kita harus melakukan penanganan yang khusus dan kita harus cepat melakukan penanganan tersebut. Karena ketika kita tidak bisa melakukan, maka penularannya itu sangatlah cepat sekali. Seperti penyakit atau virus MB atau mata biru, itu penularannya sangat cepat. Dan penyakit berak hijau ini juga tidak kalah ganasnya seperti penyakit mata biru. Jadi kita harus ketahui apa sih penyebabnya agar tidak terjadi penyakit seperti ini. Karena ketika kita sudah mengalami penyakit seperti ini, unggas kita sudah mengalami atau terkena penyakit berak hijau, itu penanganannya atau penyembuhannya itu sangatlah susah sekali, teman-teman. Mungkin bahkan ketika kita salah satu unggas kita sudah terkena, itu dikatakan 70% bisa mengalami kerugian yang sangat besar karena penularannya itu sangatlah cepat sekali. Jadi kita harus menjaga, kita harus mencegah sebelum semua itu terjadi. Terus bagaimana sih, apa sih penyakit kolera tersebut? Untuk masalah penyakit kolera, kita harus ketahui bahwa penyakit kolera atau berak hijau ini menyerang pada saluran pencernaan. Ketika unggas kita atau entok kita itu pencernaannya tidak baik, bahkan sampai rusak, itu sangatlah cepat sekali virus ini menyerang unggas pada saluran pencernaan. Jadi kita itu harus bisa menjaga atau merawat unggas kita itu dengan baik agar proses pencernaan, agar proses entok kita itu mengolah nutrisi atau ransum pakan yang kita berikan bisa berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa salah satunya datangnya penyakit kolera atau berak hijau ini yaitu masalah kandang, teman-teman. Masalah kebersihan kandang ini sangatlah penting sekali. Usahakan jangan becek di kandang entok teman-teman, karena ketika kandang teman-teman itu becek dan amoniaknya itu naik, wah itu sangatlah cepat sekali virus kolera atau penyakit berak hijau ini menyerang pada entok kita. Karena dimana amoniak pada entok atau kotoran pada entok itu mengandung gas beracun. Jadi ketika kita biarkan kandang ini kotor, kandang ini becek, kandang ini bau, maka entok kita itu tidak bisa menghirup udara atau oksigen secara baik karena saluran pernapasannya itu terserang oleh karbon CO2 karena disebabkan oleh amoniak, oleh kotoran pada entok kita di kandang yang tidak terawat. Untuk setelah itu, setelah perawatan kandang, yang perlu kita tekankan, perlu kita ketahui yaitu masalah pakan, teman-teman. Masalah pakan ini sangatlah penting sekali karena ketika kita tidak bisa melakukan perawatan kandang dan tidak bisa memberikan pakan yang berkualitas, maka penyakit kolera ini sangatlah cepat sekali menyerang unggas kita. Karena dimana perlu kita ketahui kembali pembicaraan di awal bahwa penyakit kolera ini akan datang ketika saluran pencernaan pada unggas kita itu rusak. Dimana penyakit berak hijau ini menyerang pada saluran pencernaan. Jadi kita itu harus memberikan asupan pakan atau ransum pakan yang bernutrisi. Setidaknya kita itu tahu pakan yang kita berikan pada unggas itu ada nutrisinya, tidak asal-asalan dan tidak ngawur. Jadi
ketika penyakit itu sudah menyerang, virus itu sudah menyerang, yang salah itu bukan entoknya, tapi perawatan kita para peternak. Jadi sebelum penyakit berak hijau itu datang, sebelum entok teman-teman terserang penyakit berak hijau, sebaiknya kita itu lebih baik mencegah terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ketika mengabaikan perawatan entok, ketika terjadinya virus yang sangat ganas seperti MB, CRD, seperti berak hijau ini, mungkin teman-teman sangat rugi dan pusing. Namun perlu kita flashback ke belakang teman-teman, bahwa perawatan entok ini sekecil apapun sangatlah penting sekali. Jadi perlu kita ketahui bahwa asupan nutrisi, asupan vitamin pada entok ini harus diperhatikan. Contohnya, jika teman-teman mungkin tidak bisa memberikan asupan suplemen vitamin setiap hari, setidaknya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali itu kita berikan. Mungkin jika teman-teman menginginkan asupan atau nutrisi apa sih yang baik pada entok, pada DOE maupun indukan entok yang harganya ekonomis dan bisa memberikan kualitas yang sangat bagus, yaitu salah satunya kita berikan probiotik teman-teman. Probiotik ini sangatlah penting sekali pada keberlangsungan perkembangan unggas DOE, entok maupun indukan. Sangatlah penting sekali agar bisa menyerap nutrisi dari pakan yang kita berikan dengan baik, agar bisa memberikan vitamin-vitamin bakteri positif pada unggas kita dan bisa membunuh bakteri patogen, bakteri yang sangat ganas ataupun bakteri negatif yang ada di tubuh unggas kita. Jadi kita harus bisa merawat entok dari segi kebersihan kandang, dari kualitas pakan, dari asupan vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Itu dia ya teman-teman, pokok dari penyakit kolera yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, karena penyakit ini tidak kalah ganas pada unggas yang notabene-nya biasanya para peternak itu mengeluh karena penyakit mata biru. Tetapi perlu diketahui bahwa penyakit berak hijau ini juga sangatlah ganas sekali karena tingkat penularannya itu sangatlah cepat sekali. Jadi harus kita mengetahui bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mengantisipasi, dan agar penyakit berak hijau ini tidak menyerang pada kandang ataupun unggas yang kita ternak. Itu dia, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi secara lengkap. Mungkin jika teman-teman ada penjelasan yang kurang jelas ataupun penjelasan yang kurang benar, bisa teman-teman koreksi, ditulis di kolom komentar agar Kang Roy juga bisa mengkoreksi yang Kang Roy jelaskan. Mungkin ada kesalahan, langsung saja tulis di kolom komentar. Kita di sini Kang Roy belajar bersama, kita tukar pengalaman dan semoga bisa membuat manfaat para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.